Jadi memang karena kalian online dari rumah ya, tapi ini para dosen ini masih di kampus ya. Nah, tapi kami khawatir juga kalau pulang rada malam ya, karena lagi rame begini ya. Ini kampus kayak zaman COVID dulu nih, sepi banget di sini ya. Nah, oleh karena itu, biar tidak terlalu sore, silakan dimulai presenternya ya. Nanti akan, kan ini di record ya, nanti bisa di, kalau ada yang telat bisa menyaksikan kembali ya. Silakan ya, nanti kalau sudah saya beri materi tambahan. Ini saya kedengeran nggak? Halo, halo? Kok nggak ada yang Kedengeran menjawab? Bapak. Oh iya, iya, oke.
Gimana presenternya? Belum ada ini. Mohon maaf Bapak sebelumnya, ini dari kelompok satu banyak yang salah server. Maksudnya gimana maksudnya? Cari yang ininya saya, yang hostnya saya ya. Jangan Iya, yang Pak Nizar. Heeh. Bis UTS ya.
Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama sebagai yang berjudul Desain Pekerjaan dan Perencanaan Sumber Daya Insani. Next. Yang mana kelompok kami terdiri ada Kak Rifda Sabita, Kak Marlisa, Kak Jubarul Hadid, Kak Ahmad Faisal, Kak Nur Muhammad Ilmi, dan Kak Ita Nuraini. Next. Nah, untuk desain pekerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu presentasi saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pekerjaan. Pengertian dari desain pekerjaan yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan dari desain pekerjaan yaitu untuk mengatur penugasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Fungsi dari desain pekerjaan yaitu menetapkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional. Next. Elemen-elemen desain pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada elemen organisasional, elemen lingkungan, dan yang terakhir elemen keperilakuan. Next. Elemen organisasional dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendekatan mekanistik, berupaya untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas-tugas dapat diatur untuk meminimumkan waktu dan tenaga para karyawan. Tugas dikelompokkan menjadi suatu pekerjaan, hasilnya adalah spesialisasi. Digunakan dalam operasi-operasi perkiraan pada zaman sekarang terutama efektif apabila karyawan kurang berpendidikan atau pengalaman. Yang kedua, aliran kerja. Dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa. Produk atau jasa menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan-pekerjaan. Pendekatan mekanistik adalah cara-cara pelaksanaan yang ditetapkan dari tradisi atau kesepakatan karyawan atau bagian serikat karyawan manajemen, mengurangi fleksibilitas pekerjaan-pekerjaan. Next. Elemen lingkungan yaitu pertimbangan efisiensi diselaraskan dengan kemampuan dan tersedianya karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan. Contoh, meskipun tingkat pengangguran tinggi, banyak lowongan pekerjaan yang kadang-kadang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon karyawan yang mempunyai kemampuan tertentu. Next. Elemen keperilakuan. Otonomi mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kurangnya otonomi akan menyebabkan karyawan menjadi apatis atau menurun prestasi kerjanya. Memberikan wewenang kepada karyawan dalam pengambilan keputusan berarti menambah tanggung jawab sehingga karyawan tersebut akan merasa dihargai dan adanya perasaan dipercayai. Variasi. Kurangnya variasi pekerjaan akan menyebabkan kebosanan sehingga akan menimbulkan kelelahan dan kelelahan akan berakibatkan pada kesalahan. Identitas tugas. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas, maka karyawan kurang merasa bertanggung jawab dan merasa kurang
bangga dengan hasil pekerjaannya. Berarti kontribusi tidak tampak sehingga kepuasan kerja bisa menurun. Next. Baik, memasuki pada analisis jabatan. Sebelum berlanjut ke mana-mana terlebih dahulu, kita perjelas terlebih dahulu ya teman-teman untuk pengertian ya. Apa sih analisis jabatan itu? Ya, pertama itu dari Hasibuan 2005 ya. Analisis jabatan itu adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan ya. Yang mana di dalamnya itu terdapat 3 ya. What ya, apa, terus kemudian ada bagaimana dan mengapa. Kemudian yang Gomez 2003 itu ada proses mengumpulkan informasi pekerjaan melalui observasi dan wawancara. Kemudian yang ketiga adalah dari Bernardin dan Russell 2003, yang mana analisis jabatan itu menghasilkan uraian pekerjaan plus standar kualifikasi. Kemudian Robbins ya 1993 itu uraian rinci tugas ya, hubungan antar jabatan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian lanjut pada analisis job ya. Yang proses ini ya teman-teman ya. Bahwasannya yang pertama ya, itu teman-teman. Yang pertama adalah metode pengumpulan data ya. Pertama ada kuesioner ya, kuesioner ke pemegang jabatan. Yang kedua ada written naratif ya, itu cerita singkat ya tentang pekerjaan. Kemudian observasi ya, mengamati langsung tugas karyawan. Yang kemudian terakhir adalah interview, itu wawancara untuk data lebih lengkap ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kemudian dari keempat ya metode pengumpulan data tersebut apa hasilnya? Ya maka hasilnya adalah yang pertama kita mengetahui nama jabatan ya, lokasi gaji, kemudian ada hubungan kerja dan posisi organisasi, kemudian tugas wewenang tanggung jawab, jadi kita tahu ya. Kemudian apa sih peralatan dan kondisi kerja, kemudian ada persyaratan fisik, mental dan pendidikan, jadi beda-beda ya setiap pekerjaan itu. Kemudian apa outputnya? Output pertama adalah job description dan job specification. Apa deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan itu apa gitu. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilmi. Untuk Mas Ilmi saya persilahkan. Hilang suaranya ini. Baik, mungkin saya ini dulu Pak, saya gantikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ya, tadi kita sudah jelaskan ya, yang pertama itu dari analisis jabatan itu pengertiannya itu apa, kemudian proses analisis itu prosesnya itu bagaimana ya, kemudian sampai ke deskripsinya ya. Maka selanjutnya maka kita harus tahu gitu apa sih untuk manfaatnya itu apa gitu. Ya, maka manfaatnya itu pertama untuk rekrutmen ya, seleksi dan penempatan karyawan. Selanjutnya menentukan imbalan ya, karena kita sudah tahu, maka
setiap pekerjaan itu berbeda dan pasti latar belakang pendidikan dan kesulitan itu berbeda-beda, maka imbalan pun berbeda gitu. Selanjutnya, merancang jalur karir, kemudian menetapkan beban kerja yang adil, ya, kemudian merancang program pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir bermanfaat ya bagi organisasi dan pengembangan SDM. Baik, karena Mas ini sudah masuk, saya persilakan Mas ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, yakni spesifikasi jabatan atau job specification. Yang pertama, persyaratan minimal agar seseorang bisa menjalankan tugas, kemudian pendidikan, pengalaman, sertifikasi, pengetahuan, dan keterampilan, kemudian persyaratan fisik dan mental, lalu usia dan jenis kelamin jika relevan. Analisis jabatan selanjutnya yakni kegunaan analisis jabatan. Kegunaan yang pertama yakni dasar evaluasi jabatan dan standar kerja. Kemudian dasar rekrutmen, seleksi penempatan, dasar pendidikan pelatihan dan K3, lalu menyusun jalur promosi dan penyederhanaan kerja. Analisis jabatan yang selanjutnya yakni tahapan pelaksanaan analisis jabatan. Hilang lagi suaranya. Mungkin bisa diganti anggota kelompok yang lain dulu ya. Biasa kalau online begini ya. Masalah sinyal ini. Baik, izin melanjutkan untuk yang G yakni tahapan pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yakni
inventarisasi jabatan, pilih metode, dan bentuk tim. Yang kedua ada pengumpulan data, yang diantaranya ada observasi, wawancara, kuesioner, dan referensi. Dan yang terakhir ada pengolahan data, yakni analisis hasil, susun deskripsi, dan spesifikasi jabatan. Next. Oke, selanjutnya ada deskripsi permintaan sumber daya insani. Permintaan sumber daya insani adalah kebutuhan terhadap tenaga kerja insan dalam satu organisasi atau negara yang mempertimbangkan satu, aspek kuantitatif, yakni berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jumlah ini ditentukan berdasarkan volume kerja, target produksi, atau pertumbuhan usaha, sehingga perusahaan memiliki SDI yang cukup untuk menjaga efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, ada aspek kualitatif. Menekankan kualitas tenaga kerja seperti keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi sesuai bidang pekerjaan. SDI yang sesuai kualifikasi akan meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dan yang ketiga, aspek spiritual dan moral. Aspek spiritual dan moral menyoroti nilai-nilai Islam dalam bekerja, termasuk keimanan, akhlak, amanah, dan tanggung jawab. Pekerja yang menyadari bahwa bekerja adalah ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah akan menjalankan tugasnya dengan etis, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, permintaan SDI dalam ekonomi Islam tidak semata-mata mengikuti logika pasar atau supply demand, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan dapat menjaga makosid syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan SDI. Yang pertama ada ekonomi dan pasar. Ekonomi dan pasar ini mencakup permintaan barang atau jasa meningkat, yakni perusahaan butuh lebih banyak tenaga kerja, aktivitas harus sesuai prinsip halal dan adil. Yang kedua ada perkembangan teknologi, yakni muncul kebutuhan keterampilan baru, pekerja harus adaptif, dan teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan merugikan. Yang ketiga ada syariah dan nilai Islam. Di sini tenaga kerja dipilih bukan hanya kompeten, tapi juga jujur, amanah, dan beretika Islami. Yang keempat, ada perencanaan strategis. Visi dan misi lembaga atau negara menentukan kebutuhan sumber daya insani dan selaras dengan makosid al-syariah. Yang terakhir ada kondisi sosial politik. Regulasi ketenaga kerjaan dan stabilitas politik mempengaruhi permintaan, harus adil dan melindungi hak pekerja. Next. Permintaan sumber daya insani. Dalam suatu perencanaan sumber daya insani diperlukan pertimbangan dari permintaan dan juga penawaran pada pasar tenaga kerja. Jika dilihat dari sisi permintaan, perencanaan sumber daya insani yaitu proses dalam penentuan jabatan, sedangkan dari sisi penawarannya yaitu sebagai peluang di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam hakikatnya, perencanaan sumber daya insani harus bisa mengenali segala aspek kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, baik digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Next.
Selanjutnya ada pasokan sumber daya insani. Perencanaan pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak terlepas dari pasokan sumber daya manusia yang tersedia. Terdapat dua sumber pasokan SDM, yaitu internal, berasal dari sumber daya manusia yang ada kemudian dilatih kembali atau dipromosikan untuk mengisi kekosongan. Pasokan internal tergantung pada tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dan tingkat kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan. Sedangkan untuk sumber daya eksternal dapat berasal dari lulusan perguruan tinggi, pencari kerja lokal, transfer dari perusahaan lain, agensi penyedia jasa tenaga kerja, dan tenaga kerja. Next. Baik, selanjutnya ada peluang dan pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sumber daya insani memiliki peluang besar dan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Pengembangan sumber daya insani bagi pegawai adalah suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang. Berikut adalah jenis pengembangan menurut Malayu Hasibuan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ditampung dulu ya. Baik. Silakan yang bertanya. Kak Nabila, Kak Agustin, dan Javier ya, 3 orang terlebih dahulu. Silakan untuk ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku izin bertanya ya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ada elemen keperilakuan yang variannya variasi itu kan dijelaskan bahwasanya kurangnya variasi pekerjaan akan menyebabkan kebosanan sehingga akan menimbulkan kelelahan dan kelelahan akan berakhir pada kesalahan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia itu kan di Indonesia sendiri kan kebanyakan pekerjaan pabrik itu adalah pekerjaan yang berulang. Nah, menurut kalian nih, bagaimana cara mengatasi kebosanan yang terjadi di pekerjaan pabrik dan perusahaan-perusahaan lain yang sistemnya berulang pada setiap karyawannya agar hal tersebut tetap meningkatkan efisiensi ketenaga kerjaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Boleh selanjutnya Kak Agustin. Baik, terima kasih atas waktu untuk bertanyanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa elemen mempengaruhi desain pekerjaan. Lalu jika kita sambungkan dengan hal yang baru-baru ini terjadi ya, bagaimana seharusnya instansi pemerintah menyikapi pekerjaan aparat setelah terjadinya krisis sosial politik pada akhir-akhir ini, agar tidak terulang lagi, dan bagaimana menurut persepsi dari manajemen SDI sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Javier, saya persilakan Mas Javier. Baik, terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian mengenai bagian dari analisis jabatan tadi. Bahwasanya itu kan ada beberapa manfaatnya. Nah, di dalam poin yaitu menetapkan beban kerja adil, itu relevansinya apa gitu? Apakah adil secara pendapatan atau adil secara aspek pekerjaan yang akan diberikan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya terakhir ya, tadi ada 3, tapi yang satunya ini nanggung ya. Baik, untuk Kalia saya persilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir. Jadi di sini aku ingin bertanya ya, ini yang kasih contoh kasus ya. Apabila ada kasus di perusahaan itu mereka tuh lagi merekrut karyawan dan untuk ditaruh di beberapa departemen, dan ada ternyata itu si A saat dianalisis itu cocok untuk di bagian marketing, tetapi setelah 6 bulan ke depan itu perusahaan itu meninjau ternyata si A ini tuh tidak mampu untuk berada di marketing. Dalam artiannya tuh mereka tuh kayak kurang maksimal gitu loh kinerjanya. Jadi kalau mau dipindah ke departemen yang sesuai, misalnya kayak HRD, tapi di departemen HRD itu ternyata mereka tuh udah penuh gitu loh. Di sini aku ingin tanya, langkah dari perusahaan itu apa yang harus dilakukan? Apakah mereka tuh membuat si A ini tidak memperpanjang kontrak, atau ada cara lain agar si A itu bisa gitu loh stay di perusahaan tersebut? Apa bisa menjangkau pertanyaannya, Adit? Baik, terima kasih Kalia. Akan kami tampung terlebih dahulu. Ya, ditunggu mungkin 4 menit ya, 4 menit. Setelah ini kami akan langsung menjawab. Oke, terima kasih ya presenter. Sambil menunggu diolah ya pertanyaanmu, saya akan memberi materi untuk hari ini ya. Baik, Pak. Nah, ini sudah terlihat atau belum ya? Masih belum terlihat, Bapak. Halo, halo? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Sudah belum ya? Masih belum, Bapak. Oh, sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi sesuai dengan materi hari ini ya, tentang analisis jabatan ya. Nah, tadi kan sudah banyak dibahas ya sama teman-temanmu tadi ya tentang apa perlunya ya, pentingnya analisis jabatan, begitu ya. Ini sebelum nanti minggu depan itu kita ke materi
seleksi dan rekrutmen ya. Jadi ibaratnya ketika kalian bikin sebuah perusahaan, sebelum kalian itu apa namanya mencari karyawan ya, itu maka Anda harus menyiapkan dulu jabatan apa saja yang dipersiapkan untuk karyawan baru itu kan begitu ya. Nah makanya di sini disebut planning ya. Nah minggu depan itu kan ada 2 itu ya materinya ya. Rekrutmen sama seleksi kalau nggak salah ya, dan itu untuk 2 pertemuan. Nah kalau nanti kalian menemukan RPS yang seperti itu, berarti nanti ya dibagi kan gitu ya. Nah, berarti satu bagian itu seleksi, untuk pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah ya. Nanti pertemuan selanjutnya yang rekrutmen gitu ya. Nah, kita melihat ya sekarang contoh dari analisis jabatan itu ya. Apa saja? Nah, ini misalkan ya, contoh yang pertama. Jabatannya operator produksi. Nah, ini di Pertamina ya. Identitas jabatan, nama jabatannya operator produksi, unit kerjanya kilang minyak, atasannya siapa? Nah, ternyata ada atasan dia. Atasan langsungnya supervisor ya. Nah, tujuan jabatannya apa? Tujuan jabatannya adalah mengoperasikan peralatan kilang sesuai prosedur agar produksinya berjalan aman, efisien, dan sesuai standar. Nah, nanti tentu ada ininya ya, yang dibutuhkan untuk tujuan ini harus bisa apa? Nah, nanti ada ya. Uraian tugasnya. Wah, tugasnya adalah mengoperasikan panel kontrol di kilang. Kemudian memantau parameter produksi, tekanan, suhu, aliran. Ini teknik banget ini ya, pekerjaannya kayaknya ya. Terus melakukan pencatatan data harian produksi. Nanti kalau kalian magang ya kayak gini-gini ya, ada urjab namanya ya, uraian jabatan. Nah, kan gitu ya, tugasnya apa gitu ya. Melakukan operasional kepada ada Putri Duyung lewat misalkan ya. Atau ada ikan paus di dekat kilang minyak. Nah, kan gitu ya. Nah, menjaga keselamatan kerja ini gajinya mahal ini ya, setahu saya ya di kilang gitu ya. Tapi ya resikonya gede gitu ya. Resiko kebakaran kan gitu ya. Resiko kebakaran. Nah, selanjutnya apa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kelancaran proses produksi, jangan sampai terganggu kan gitu ya. Kemudian keamanan operasional peralatan, yaitu tadi ya, jangan sampai rusak ditabrak ikan besar misalkan ya, atau apa gitu ya. Terus kepatuhan terhadap SOP, standar operating procedure. Ya. Wewenangnya apa? Menghentikan operasi jika terjadi kondisi darurat. Kalau ada misalkan ada yang bocor gitu ya, atau ada yang mengeluarkan api, wah gitu ya. Itu gimana nanti ya? Melakukan penyesuaian kecil pada parameter proses kalau perlu kan gitu. Kan tadi karena dia bertanggung jawab pada kelancaran prosesnya ya. Nah, ini kan akhirnya keluar juga ini. Maka dia untuk jabatan yang seperti itu, dia harus punya pendidikan teknik kimia ya, atau teknik mesin atau sejenisnya ya. Kayaknya ekonomi Islam nggak masuk ini ya. Nanti kalau ada apa-apa kalian bisanya berdoa doang ya di kilang gitu ya. Nah, pengalamannya fresh graduate boleh ya, nggak harus berpengalaman. Tetapi punya pengalaman di kilang atau pabrik petrokimia.
Keterampilannya harus paham sistem kontrol, disiplin tinggi, dan cepat tanggap. Nah, ini tadi contoh jabatan apa tadi ya? Operator kilang minyak, ya, refinery unit. Sekarang kita lihat selanjutnya ada apa ini? Jabatan Customer Service Representative di Plaza. Wah, ini ya. CS, ini CS ya. Nah, ini kalau kalian di sosial paling banyak ya seperti ini ya, nanti ya. Di bank kayak gitu kan, jadi CS ya. Identitas jabatan Customer Service Representative. Unit kerjanya di Plaza Telkom. Atau mungkin kalau misalkan Telkom buka layanan di apa Royal gitu misalkan unit kerja Royal atau unit kerja TP, wah gitu ya, seru kayaknya ya. Atasan langsungnya supervisor. Tujuan jabatan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan terkait produk atau layanan Telkom, baik IndiHome, telepon rumah, memang masih ada ya, buat kantor kali ya, internet, TV kabel, agar tercapai kepuasan pelanggan ya. Nah, terus uraian tugasnya ngapain? Melayani pertanyaan, melayani keluhan, melayani permintaan pelanggan. Pokoknya ini harus full senyum ya kalau di CS ya. Memberikan informasi mengenai produk dan paket layanan, membantu proses registrasi, menindaklanjuti komplain, menginput data transaksi. Nah, ini ya tugasnya sehari-hari ya. Biasanya kalau di CS ini wajib cantik ya atau ganteng ya. Karena langsung ini berhadapan dengan pelanggan. Kayak di bank juga itu kan ini ya, ada syaratnya. Syaratnya itu kalau nggak salah harus good looking ya. Walaupun good looking itu standarnya menurut saya juga masih ini ya, masih nggak jelas juga ya good looking dari sisi apa gitu ya. Tapi banyak kok ya kakak-kakakmu yang di bank itu ya. Nah, dan kalau di bank itu dia punya ini, punya anggaran untuk apa? Ini ya, anggaran untuk ke salon katanya ya. Wah, itu dibiayai negara, dibiayai banknya itu ya. Wah, itu karena mereka memang harus ganteng dan cantik ya. Nah, tanggung jawabnya ngapain? Tanggung jawabnya untuk memastikan kepuasan pelanggan ya. Ini kalau kalian tertarik untuk meneliti ya, itu nanti bisa jadi skripsimu ya. Customer satisfaction namanya ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Keakuratan data pelanggan, jangan sampai salah ya. Kemudian memastikan perusahaan punya citra positif. Gimana caranya ya? Komplainnya harus dijawab atau diselesaikan gitu ya komplainnya ya. Walaupun pelanggannya judes galak gitu ya, atau gimana itu tetap harus full senyum kalau CS ya. Pemenangnya ngapain? Mengakses data pelanggan, memberikan solusi sementara, mengajukan rekomendasi ke atasan. Syaratnya, wah kalau ini syaratnya lebih luas ya. Minimal D3 segala jurusan. Ya, jurusan sembarang wis boleh ya. Yang penting pinter ngomong sama melayani keluhan customer ya. Berpengalaman lebih diutamakan ya kalau di bidang layanan. Misalkan, oh saya sudah 5 tahun di CS apa gitu sebelumnya ya. Biasanya kalau yang suka cari tantangan itu pertama di perusahaan nggak terkenal gitu ya. Terus nanti lama-lama meningkat di perusahaan gede ya. Keterampilannya harus apa? Komunikatif, ramah, sabar, menguasai komputer dan aplikasi CRM ya. CRM. Ini saya belum tahu juga ini CRM itu aplikasi apa ya. Next, nah ini ada contohnya di Unilever ya. Nah ini pekerjaan yang lebih
rumit sedikit. Maksudnya tadi kan levelnya staff ya. Staff, terus atasannya itu adalah apa tadi? Supervisor ya. Nah, kalau ini di atasnya lagi, ini namanya manager levelnya ya. Contohnya apa? Nah, contohnya dia adalah HR manager ya, human resource. Nah, pas banget ya sama mata kuliah kita. Departemennya human resource department. Atasan langsungnya human resource direktur. Oh, jadi ada direkturnya sendiri ternyata ya kalau di Unilever. Direktur yang khusus mengatasi masalah human resource ya. Bawahan langsung. Oh, bawahannya banyak juga ini ya ternyata ya dia ada HR officer, HR specialist, recruitment dan training staff. Ya. Tujuan jabatan mengelola seluruh fungsi SDM. Oh, kabeh ini ya. Ini mata kuliahmu semester ini ya harus dikuasai ini sama HRD ini ya. Rekrutmen, pelatihan, kompensasi, benefit, hubungan industrial untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten produktif. Nah, kan gitu ya. Makanya gajinya gede. Nah, kalau level manager itu dulu saya punya teman itu di Jakarta, teman S2 ya. Nah, beliau itu manajer apa itu ya, saya lupa kantornya di mana. Dulu di Jakarta itu level manager itu gajinya sudah 20-an ya, 20-an ke atas. Nggak tahu sekarang berapa ya standarnya. Nah, uraian tugasnya adalah untuk menyusun strategi jangka menengah dan panjang ya. Kemudian mengawasi proses rekrutmen dan seleksi. Nah, ini nanti ini nggak cuma ngawasi ya, nanti tanggung jawabnya juga berat ya kalau jadi HR manager ya. Karena kalau ada salah rekrut gitu ya, ternyata habis ini dipilih yang ganteng doang atau yang cantik doang, tiba-tiba nggak bisa kerja gitu ya. Kamu yang kena marah direktur kan gitu ya. Mengelola program pelatihan, pengembangan, succession itu apa? Suksesi. Nah, berarti apa? Pengganti, misalkan ada yang apa namanya keluar ya, atau ada yang pensiun atau pokoknya mengganti gitu ya, suksesi. Nah, kemudian merancang sistem kompensasi yang kompetitif. Kenapa ini ada tulisannya kompetitif? Karena kalau sudah ngomongin gaji dan sebagainya, tentu saja harus compare sama perusahaan lain kan gitu ya. Jangan sampai kita kasih kemahalan atau kasih kemurahan ya kan gitu ya. Kalau kemahalan nanti ini ya terlalu senang nanti karyawan kita ya, kita rugi ya. Kalau kemurahan nggak ada yang mau kerja di tempat kita ya, pindah kantor semua ya. Jadi harus tahu standarnya berapa. Menjaga hubungan industrial dan patuh pada regulasi ketenaga kerjaan Indonesia. Nah ini. Jadi HRD harus rajin ini ya, mantengin berita-berita terkini tentang undang-undang ketenaga kerjaan, ya toh. Terus memberikan laporan kepada top manajemen mengenai isu SDM. Menjadi mitra strategis bagi tiap divisi. Tanggung jawab harus bisa menanggung jawabi ketersediaan karyawan sesuai kebutuhan bisnis ya. Tingkat retensi itu ini ya apa namanya kehadiran gampangnya ya atau perhatian karyawan. Nanti kita bahas kalau nggak salah di pertemuan berapa itu ya. Jadi retensi itu apa bahasa gampangnya ya. Pokoknya karyawanmu itu bekerja dengan baik gitu loh ya. Atau dia in gitu di pekerjaannya. Kadang-kadang ada orang itu yang nggak in ke pekerjaannya ya. Jadi dia bekerja seadanya gitu ya. Atau yang penting masuk gitu ya. Tidak betul-betul bekerja. Itu tingkat retensinya jelek berarti kalau gitu ya.
Kemudian patuh pada peraturan, ya toh, menciptakan budaya kerja positif. Nah, ini yang paling susah ini sebetulnya ya. Budaya kerja. Wah, ini berat sekali nih. Ini abstrak tapi berat ya. Jadi kan macam-macam. Nanti ada kalau nggak salah ya, masuk materi berapa itu ya. Kan ada yang misalkan ada yang bilang bahwa budaya kerja PNS di Indonesia itu pokoknya baru bergerak kalau dikasih ini, misalkan ya, kalau dikasih apa namanya, hadiah atau ceperan gitu ya, ya, misalkan seperti itu. Atau ada misalkan budaya kerja di Jepang, wow, gila kerja kalau nggak sampai malam, malah dimarahi bose misalkan ya, lembur nggak dibayar misalkan ya. Atau budaya kerja di mana, nah itu macam-macam ya. Nah, setiap perusahaan biasanya itu punya budaya kerja yang unik ya masing-masing ya, karena ya itu karena sudah kerja lama bersama gitu ya, terus, berbagai macam karakter itu membentuk sebuah budaya tertentu ya. Wewenang wewenang manajer apa? Wewenangnya menyetujui keputusan rekrutmen untuk level staff dan supervisor. Berarti apa? Berarti bukan dia yang rekrut ya, bawahnya mungkin ya. Jadi dia menyetujui doang. Siapa nih karyawan baru? Ini Pak, ini. Oh ya, ini beneran bagus nih. Oh, ya bagus Pak, dia lulusan luar negeri Pak. Oh kalau yang ini, oh ini berpengalaman Pak, dia berpengalaman 10 tahun misalkan. Kalau yang ini fresh graduate Pak, tapi IPK-nya 4, nah misalkan gitu ya. Anda tinggal, oh oke, bagus, yowes, minggu depan suruh kerja. Nah misalkan ya. Mengajukan rekomendasi promosi dan mutasi. Nah, promosi itu berarti apa? Naik pangkat ya toh. Kalau mutasi berarti itu ini ya, apa namanya? Dipindah ya. Pemindahan gitu ya. Jadi dia, misalkan ada yang dari bawah gitu ya, bilang lapor ke manajer, Pak ini dia kurang maksimal Pak, kayak tadi ya kasus yang ditanya temanmu ya. Dia marketing tapi enggak ini Pak, apa targetnya tidak tercapai gitu ya, mau dipindah ke mana ini Pak? Nah kan gitu ya. Jadi itu kadang-kadang jadi masalah juga itu ya. Misalkan kayak di kampus itu ya, kalau boleh saya cerita ya, itu di kampus dulu itu pernah ada kasus, seorang karyawan ya, tenaga administrasi, tapi itu dia nggak maksimal kerjanya gitu ya. Terus akhirnya, singkat kata dia dimutasi itu. Tapi kadang-kadang mutasi itu kan kejam ya, bisa turun ya. Jadi dia tadinya administrasi karena kinerjanya buruk jadi satpam ya, atau sebaliknya ada juga mutasi dari promosi, berarti ya promosi dari, satpam jadi administrasi. Oh ada tuh ya. Bahkan ada, yang tadinya tenaga administrasi karena kuliah S2 jadi dosen. Nah, kan gitu ya. Terus mengelola anggaran human resource, mewakili perusahaan dalam forum, misalkan serikat pekerja. Nah, ini resikonya ya kalau jadi manajer HRD ya. Kalau ada demo-demo kayaknya kalian yang disuruh turun ya. Direkturnya lari ke luar negeri. Ya ini resikonya ya. Nah, syarat jabatan. Ya, wah ini dia. Nih, pendidikannya ternyata khusus ya. Pendidikan S1 psikologi ya, karena dia harus paham tuh apa, karakter dan watak, orang-orang kan gitu ya. Atau manajemen SDM ya, atau hukum ya karena berkaitan sama undang-undang tadi ya. S2 lebih diutamakan. Nah, kalau Ekis gimana ya? Wah, ini nggak tahu nih. Ini Unilever nggak mau nerima Ekis ini jangan-jangan ya. Nah, pengalaman. Oh, ini levelnya manajer ya. Jadi wajib ini pengalamannya.
minimal 7 sampai 10 tahun. Nah, berat ini pengalamannya ya. Dengan 3 sampai 5 tahun di posisi manajerial. Keterampilan harus bisa leadership ya toh. Pengetahuan tentang UU, terus bisa bernegosiasi, apalagi kalau menghadapi karyawan demo misalkan kan. Mampu berbahasa Inggris karena perusahaannya multinasional ya. Kita kan ngomongin apa tadi? Unilever ya. Nanti kamu manajer HRD tapi dijak meeting di Singapura nggak bisa ngomong Inggris terus belas terus langsung dipecat ini bisa-bisa ya. Nah, jadi penting ya bahasa ya. Apapun pekerjaan kalian ya. Terus apa tadi ya? Oh, habis syarat jabatan. Oh ini. Hubungan kerja internal berkoordinasi dengan semua manajer departemen ya karena kan levelnya manajer ya. Mungkin ada makan malam khusus manajer gitu ya. Nah, ini ada manajer marketing, Pak siapa, gitu ya, manajer produksi, Bu siapa, manajer keuangan, kemudian manajer supply chain, gitu ya. Ini di Unilever ya. Seru kan ya, ini di Unilever. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5 manajer ya. Kemudian eksternalnya berhubungan dengan serikat pekerja, lembaga pemerintah, Depnaker ya, terus konsultan HR, vendor pelatihan. Oh ya ini. Nanti kita bahas ya. Ada bagian nanti training and development ya. Ketika ada kata-kata vendor pelatihan, berarti perusahaan tuh nggak mau ini ya, nggak mau pusing dia ya. Dia nggak mau pusing bikin acara pelatihan. Jadi dia menggandeng perusahaan lain yang menyediakan pelatihan ya. Makanya, aku punya karyawan baru nih, ada 100 orang. Kamu punya acara pelatihan apa? Pokoknya nanti habis pelatihan karyawanku tuh harus bahasa Inggrisnya harus cas-cis-cus, terus kalau ketemu customer itu harus full senyum misalkan gitu ya. Dia deal-dealan tuh sama vendor pelatihan ya. Kemudian perbedaan dengan level staff atau operator ya. Ini kalau dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau staff itu fokus pada teknis administratif, luang lingkupnya sempit. Nah, kalau manajer itu fokus pada strategi ya, pengambilan keputusan, decision making, memimpin tim, punya wewenang besar ya. Tentu saja di balik gaji yang besar, tanggung jawabnya juga besar ya. Oh, ini ininya ya, tabel perbandingan ya. Jadi kalau fokus utamanya ini kalau di staf keuangan mencatat keuangan. Kalau manajer fokusnya pengelolaan SDM. Tujuan menjaga keuangan harian kalau staf keuangan. Kalau SDM atau HR menyediakan SDM ya dan sebagainya ya. Ini kayaknya ini ya. Syaratnya kalau keuangan harus akuntan. Kalau HR harus psikologi atau manajemen atau hukum. Level keputusan sehari-hari teknis. Ini staff ya. Kalau manajer strategis. Oke. Nah, kan tadi dari bawah ke atas ya. Staff, terus manajer. Nah, sekarang ini jabatan direktur. Wah, ngeri ini ya. Wah, direktur keuangan. Saya nggak tahu tuh. Direktur gajinya berapa ya. Chief Financial Officer. Ini di Bank Mandiri ya. Ini langsung tak kasih kasus ini ya, contoh real ya, biar terbayang kan gitu ya. Ini di Mandiri. Nah, jabatan Direktur Keuangan, Chief Financial Officer ya. Nanti ada macam-macam lagi ya. Atasan langsungnya CEO ya, Chief Executive Officer ya. Bawahannya General Manager,
Kepala Divisi Keuangan, Treasury, Akuntansi, dan Pajak. Tujuan mengendalikan seluruh fungsi keuangan. Ya, harus tahu aturan-aturan OJK, BI, dan standar internasional ya, karena dia bank ya toh. Kemudian uraian tugasnya menyusun strategi keuangan, karena dia Chief Financial ya. Kemudian mengawasi manajemen arus kas, mengelola hubungan dengan investor, menetapkan kebijakan akuntansi dan pajak, rekomendasi strategis kepada CEO dan Dewan Komisaris. Banyak sekali ini ya ternyata ya ininya ya apa yang harus diatasi ya. Mengawasi efisiensi, mengendalikan risiko. Wah berat ini ya. Kayaknya gajinya gede banget ini ya karena tugasnya juga berat ini ya. Tanggung jawab kesehatan finansial perusahaan. Nah, ini begitu perusahaannya ada apa-apa, langsung yang kena direktur keuangan ini ya. Nah, transparansi dan akuntabilitas, patuh pada regulasi, profitabilitas jangka pendek dan berlanjutan jangka panjang. Wewenangnya mengambil keputusan strategis, menyetujui sampai triliunan rupiah ini ya. Kalau kamu jadi ini salah tanda tangan Cak Idik, wis bar ini ya. Menentukan arah kebijakan akuntansi dan treasury. Treasury itu apa ya? Kayak ini ya, apa namanya? Harta benda ya. Kalau treasury itu dalam secara arti katanya kan ini ya, kayak harta karun gitu ya. Maksudnya mungkin asetnya ya, asetnya perusahaan ya. Kemudian menjadi juru bicara keuangan perusahaan di hadapan publik, regulator dan investor. Nah, kalau ada apa-apa, ini yang harus mengatasi langsung ya. Ini kayaknya syaratnya berat ini untuk jadi ini ya. Nah, langsung keluar ya. Syaratnya 15 tahun harus berpengalaman ya. 7 tahun di level eksekutif. Nah, pendidikannya nggak harus S2 ini ya, bisa S1 juga ya. Tapi yang penting pengalamannya ya. Ada kasus di bank itu walaupun pendidikannya rendah, tapi karena pengalamannya banyak itu bisa jadi direktur ya. Karena dia harus punya leadership tingkat tinggi, pemahaman regulasi, harus bisa negosiasi dengan investor global. Kalau sudah begini ya bahasa Inggris nggak bisa ditawar lagi ini ya, karena investornya global ya. Resiko keuangan dan manajemen investasi. Terus hubungan kerja internal semua direktorat, semua direktur ya, ada direktur operasional, direktur SDM, direktur IT, direktur bisnis, direktur resiko. Nah, ini agak berbeda ya sama yang tadi ya. Apa tadi? Unilever ya. Eksternal OJK, Bank Indonesia, Bursa Efek, investor, auditor, pemerintah. Pemerintah harus diwaspadai ya. Karena ini kayaknya musuhnya ini deh apa BPK gitu ya. Oke, terus ini apa ini ya? Oh, ini ya. Ini tabel lagi kayak tadi ya. Antara staf keuangan, kemudian manajer sama direktur. Bedanya apa? Nah, level keputusan ini ya paling terlihat ya. Kalau staf itu harian ya toh. Kalau manajer itu strategis. Nah, kalau direktur itu strategis makro. Nah, gitu. Rentang waktu pendek kalau staff, kalau manajer menengah, kalau direktur tahunan tuh ininya ya. Kebijakannya itu ya. Wewenangnya input data. Kalau manajer wewenangnya lebih besar ya, menyetujui rekrutmen. Kalau direktur ya paling besar ini ya, menyetujui investasi. Oke, gitu ya. Itu dari saya ya. Nah,
kayaknya waktunya sudah ini ya. Mungkin kalian enak di rumah ya, tapi di sini saya agak ketar-ketir ini. Kampus sepi banget ini ya. Saya tadi aja nggak berani lewat Ahmad Yani ya, takut ada yang demo ya. Nah, jadi kayaknya kelasnya diakhiri dulu ya. Nanti diskusinya kalian lanjutkan di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp ya. Semoga minggu depan kita sudah kuliah offline lagi ya, biar lebih apa namanya bisa tatap muka ya. Oke, nanti tolong dibuatin itu ya, grup WhatsApp ya, PC ya. Ya, saya Pak. akhiri dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sudah offline kembali. Insyaallah kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nanti dilanjut di WhatsApp ya.